أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab hadis Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan pembahasan setelah solat-solat orang-orang yang diberikan uzur. Kita lanjut dengan babul jumu'ati, bab tentang solat Jumat. Hadis yang pertama, Al-Hadithul Hadi wa Salasuna Ba'dal Mi'ah, hadis nomor ke-131. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah senantiasa meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil, siapa yang datang di antara kalian untuk melaksanakan salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Ikhtilaful ulama. Yang pertama kita bahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ikhtalafal ulama'u fi ghuslil jumu'ati, para ulama berbeda pendapat tentang mandi pada hari Jumat, apakah hukumnya wajib atau tidak. Fadhahaba adh-dhahiriyatu ila annahu wajibun, para ulama dari kalangan Zahiriyah mereka menganggap hukumnya wajib mandi pada hari Jumat. Mustadillina bihadis, di antara dalilnya hadis ini yang mereka gunakan, wajibnya mandi pada hari Jumat. Bahkan mereka berdalil dengan hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kata Rasulullah, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dalam keadaan bermimpi. Ini dalilnya pendapat pertama, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib. Yang kedua, wa dhahabal jumhuru ila istihbabihi, adapun mayoritas para ulama menghukumi mandi pada hari Jumat itu perkara yang sangat dianjurkan saja, tapi tidak sampai hukumnya wajib. Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mah wa man igtasala fal ghuslu afdalu.
Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu adalah kenikmatan untuknya. Dan siapa yang mandi pada hari Jumat, maka mandi itu lebih utama untuknya. Maka ini dua pendapat bapak-bapak dari kalangan para ulama. Sebagian ulama mewajibkan mandi pada hari Jumat dengan berdalil hadis yang kita bahas ini. Kata Rasulullah, "Man jaa'a minkumul jumu'ata falyaghtasil." Siapa yang akan mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Tapi jumhur, mayoritas para ulama mengatakan tidak sampai hukumnya wajib. Karena makna falyaghtasil dalam hadis ini, maka hendaklah dia mandi, itu hanya penekanan dan penegasan saja. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tapi tidak sampai kepada wajib. Dan wallahu a'lam bissawab, pendapat yang lebih kuat bapak-bapak, pendapat mayoritas para ulama yang menghukumi mandi pada hari Jumat ini tidak sampai wajib, tapi hanya sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun sebagian ulama juga mewajibkan apabila mereka datang untuk sholat Jumat dalam keadaan banyak keringat, yang itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Sebagian ulama mewajibkannya kalau dia datang pada hari Jumat itu dalam keadaan keringat banyak, bau apak gitu ya, yang itu menimbulkan bau yang tidak enak. Itu sebagian ulama mewajibkan orang yang seperti itu untuk mandi. Karena kenapa? Dia akan mengganggu kehusyuan orang-orang lain yang ikut sholat Jumat. Nah, ini kenapa sebagian ulama berpendapat demikian. Dulu ikhwah, awal pertama kali disyariatkannya salat Jumat, walaupun ulama beda pendapat, kapan pertama kali disyariatkan salat Jumat berjamaah ini. Sebagian ulama mengatakan salat Jumat berjamaah itu sudah disyariatkan saat Rasulullah masih berada di kota Mekah. Tapi Rasulullah nggak bisa melakukannya. Maka Rasulullah mengirim surat kepada sahabat Mus'ab ibnu Umair untuk mendirikan sholat Jumat di kota Madinah. Karena Mus'ab ini sahabat yang dikirim Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam kepada penduduk kota Madinah. Sementara Rasulullah belum hijrah, tapi syariat untuk wajib sholat Jumat sudah Allah turunkan. Rasulullah nggak bisa melakukannya di kota Mekah karena dalam keadaan apa? Terintimidasi, ya. Maka di Madinah itu sudah dilakukan. Apa dalilnya? Pendapat pertama ini mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya. Hadis ini dari sahabat Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, anaknya sahabat Ka'ab bin Malik. Ini dalil sholat Jumat sudah disyariatkan dari Rasulullah di kota Mekah, tapi Rasulullah nggak bisa melaksanakannya. Tapi Rasulullah mengirim surat kepada Mus'ab yang ada di kota Madinah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita lihat hadisnya dari sahabat Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Kata Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, kana yakudu abahu Ka'ab ilal masjid. Aku senantiasa menuntun ayahku Ka'ab bin Malik menuju ke masjid. Kana abi idza tawajjaha lis-salatil jumu'ati wa sami'al adzana wastaghfara li Abi Umamah As'ad bin Zurarah. Setiap ayahku berangkat untuk menuju sholat Jumat ke masjid, kan ini Abdurrahman yang nuntun. Aku dengar ayahku ini setiap mendengar azan sholat Jumat, dia berdoa dan memohonkan ampun kepada Allah untuk seorang sahabat yang namanya As'ad bin Zurarah. Jadi Ka'ab bin Malik setiap berangkat mau sholat Jumat, dengar azan, dia doa,
ya Allah ampunilah dosa As'ad bin Zurarah. Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik nanya, wahai ayahku, kenapa kok engkau tiap mendengar azan salat Jumat engkau doakan itu orang yang namanya As'ad bin Zurarah? Maka Ka'ab bin Malik menjawab, ya, kata Ka'ab, ya, kana As'ad bin Zurarah awwalu man jama'a bina fil Madinah fi hazmil banit, yakni fi naqi, ya, au naqi al khadamat, kanu yauma idzin arba'ina rajulan. Karena As'ad bin Zurarah, kata Ka'ab bin Malik, beliau yang pertama kali mengumpulkan kaum muslimin di Madinah untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi Rasulullah belum hijrah ke Madinah, tapi di sana sudah ada yang melakukan sholat Jumat. Siapa yang pertama kali melakukannya? As'ad bin Zurarah, mengumpulkan kaum muslimin Ansor yang ada di Madinah, dan yang jadi imamnya baru Mus'ab ibnu Umair. Karena Rasulullah yang nulis surat kepada Mus'ab untuk disyariatkannya sholat Jumat berjamaah, dan saat itu As'ad bin Zurarah kumpulkan kaum muslimin di Madinah yang mereka melaksanakan sholat Jumat. Adapun Rasulullah di Mekah belum melakukan itu. Ini dalil pendapat pertama, sholat Jumat pertama kali disyariatkan dari mulai Rasulullah berada di kota Mekah, ya. Walaupun sebagian ulama, nah ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, sebagian ulama berpendapat sholat Jumat pertama kali justru baru dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah tiba di kota Madinah. Apa dalil mereka? Mereka berdalil firman Allah Ta'ala itu surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat ini kata sebagian ulama, ayatnya adalah ayat Madaniyah. Apa itu ayat Madaniyah, Pak? Ayat yang diturunkan oleh Allah setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kita pernah bahas, ya, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Kalau surah itu surah Makkiyah, maka surah itu berarti Allah turunkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Adapun kalau surah itu Madaniyah, maka surah itu berarti diturunkan Rasulullah setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sebagian ulama berpendapat surah Al-Jumu'ah ini surahnya Madaniyah, baru Allah turunkan setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Tapi wallahu a'lam, dalil yang tepat adalah dalil pendapat yang pertama yang mengatakan sholat Jumat sudah disyariatkan dari mulai Rasulullah berada di Mekah tadi, yang dimana Ka'ab bin Malik mendoakan siapa? As'ad bin Zurarah, yang dia orang yang pertama kali mendirikan sholat Jumat di kota Madinah. Yang saat itu kata Ka'ab bin Malik, orang yang pertama kali mendirikan sholat Jumat di Madinah jumlahnya 40 orang laki-laki. Ini yang akhirnya dijadikan dalil oleh sebagian ulama, minimal sholat Jumat 40 orang. Walaupun ini dalil sebagian ulama saja. Padahal jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena hadis ini tadi yang dibawakan oleh Ka'ab bin Malik tidak menunjukkan pembatasan jumlah minimal orang yang sholat Jumat.
Ka'ab bin Malik hanya mengabarkan apa? Yang pertama kali mendirikan sholat Jumat di Madinah itu As'ad bin Zurarah, yang saat itu jumlahnya 40 orang laki-laki. Ada pembatasan tidak dalam hadis ini? Nggak ada, karena isinya hanya berita saja dari Ka'ab kalau ternyata pertama kali sholat Jumat yang dilakukan oleh sahabat itu jumlahnya 40 orang. Walaupun Ibnu Hajar menyebutkan ada 15 pendapat di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat kata beliau, cukup minimal 3 orang saja sudah sah melakukan sholat Jumat. Di situ ada imam, ada muazzin, dan juga ada makmum yang ikut sholat di Jumat tersebut. Anda nggak kebayangin kalau ini diterapkan di luar negeri, ya, di daerah Inggris, Jerman, yang mereka jumlah muslimnya itu kan kalau sholat Jumat pun harus nyuri-nyuri waktu, yang mereka nggak bisa kalau harus ngumpulin sampai 40 orang banyaknya. Makanya ini tidak tepat kalau jadi pembatasan sholat Jumat minimal harus 40 orang. Tapi pendapat mayoritas ulama lebih tepat tidak ada pembatasan minimal. Walaupun tadi yang lebih dikuatkan minimal 3 orang saja dia sudah bisa melakukan sholat Jumat berjamaah. Ini hadis yang pertama. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Al-ahkam al-ma'khudhatu minal hadis, hukum-hukum yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, zahirul hadisi wujubul ghusli lis-salatil jumu'ati. Nampak dalam hadis ini wajibnya mandi untuk sholat Jumat. Karena menurut sebagian ulama mereka membawa lafaz hadis ini kepada hukum asalnya. Karena di sini ada kata perintah. Al aslu fil amri lil wujubi. Begitu kan kaidah usul fikihnya kata ulama, hukum asal sebuah perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya itu menjadi sunnah, ya. Faidah yang kedua, fihi dalilun ala annal ghusla yakunu lis-shalah wa yaqdumu 'alaiha. Hadis ini merupakan dalil bahwasannya yang dianjurkan untuk mandi adalah sebelum sholat Jumat. Karena ada yang memaknainya berarti yang penting mandi di hari Jumat saja, walaupun sudah selesai sholat Jumatnya. Nah, ini keliru. Tapi yang dimaksud mandi di sini sangat dianjurkan adalah mandinya ketika menjelang sholat Jumat, atau minimal kata ulama setelah terbit fajar di hari Jumat. Karena ada keutamaannya ya dalam banyak hadis, ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kata Rasulullah, man ghassala wa ghtasala, siapa yang dia mandi pada hari Jumat, wadana wabtakara, dan dia bersegera untuk datang ke masjid untuk sholat Jumat, waqtaraba wastama'a, dan dia mendekat dengan posisi khatib ketika dia mendengarkan khutbah, dan dia juga mendengarkan khutbah dengan seksama, kana lahu khutwatin yakhtuha ajru qiyami sanatin wa siyamiha, maka setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid untuk sholat Jumat itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat sunnah selama 1 tahun dan orang yang puasa sunnah selama 1 tahun. Ini keutamaannya mandi bersegera untuk sholat Jumat, ya. Sholat Jumat ini khusus, Allah jadikan istimewa hari Jumat ini khusus untuk kaum muslimin, yang dimana orang-orang Yahudi dan Nasrani tersesat karena mereka lebih mengagungkan hari Sabtu dan juga hari Ahad.
Tapi kaum muslimin yang mereka agungkan adalah hari Jumat. Karena itu yang disebut Rasulullah, inna a'zamal ayyami yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling agung, kata Rasulullah, adalah hari Jumat. Maka ini faidah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang ketiga, fihi dalilun ala annal afdala an yakunal ghuslu qabla dhihabi ila salatiha. Hadis ini juga dalil yang paling utama, kalau kita mandi di hari Jumat, mandi sebelum berangkat untuk sholat Jumat. Ya, antum susah ya kalau di pabrik ya, atau bisa bawa pakaian dulu dari sini, ya, kemudian mandi. Cukup nggak waktunya? Hah? Nggak cukup kalau di pabrik. Bawa pakaian dari sini, pakaian salin maksudnya. Nanti ketika mau sholat Jumat, mandi dulu, baru kemudian sholat Jumat. Keburu nggak? Enggak. Antum istirahat jam berapa kalau Jumat? Ya? 11:30 atau jam 12 kurang seperempat? Hah? Iya. Ya agak susah kalau di PT ya. Taib. Berarti mandinya kapan? Paling sebelum berangkat kerja, ya. Nah, diusahakan mandinya sebelum berangkat kerja ini. Karena sebagian ulama menilai hari Jumat itu setelah terbitnya fajar. Itu mandi pada hari Jumat setelah terbitnya fajar, ya. Kemudian yang keempat, min hikmati masyru'iyyati hadzal igtisal yustadallu ala annahu yanbaghi lil insani an ya'tiya ila mawatinil ibadati was salati ala ahsani halin wa ajmali hayatin. Di antara hikmah disyariatkannya mandi ketika akan sholat Jumat, ini menjadi dalil juga selayaknya bagi seorang muslim dia datang ke tempat-tempat ibadah dan sholat dengan sebaik-baik keadaan dan seindah-indah keadaan. Ini kadang kita ke masjid itu nggak perhatikan penampilan kita itu, asal-asalan saja. Padahal masjid itu rumahnya Allah yang sudah menciptakan kita. Antum kalau dipanggil presiden saja, kira-kira gimana penampilan antum? Beda pasti. Pakai batiknya yang paling mahal. Bahkan yang tadinya nggak pernah pakai jas, dipaksain pakai jas, kan gitu. Ini kita ke rumah Allah, ya, sebaik-baik penampilan, ya, sebagus-bagus keindahan, ya. Subhanallah. Sunnahnya kalau kita ke masjid, ke tempat ibadah, itu adalah sebaik-baik keadaan dan penampilan. Antum lihat orang Nasrani kalau ke gereja, pernah lihat nggak? Mereka kan gayanya luar biasa kalau ke gereja, pakai jas, pakai dasi, ya. Kadang kaum muslimin, ya, justru kalah, penampilannya acak-acakan ke masjid. Giliran ke tempat walimah pernikahan, keren banget penampilannya, ya. Harusnya dibalik pola pikirnya itu. Ke masjid itu rumah Allah, penampilan yang sebagus-bagusnya. Ya, bagi laki-laki sangat dianjurkan pakai parfum, minyak wangi, agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Karena itu akan mengganggu saudara muslimnya yang lain yang di sebelahnya sholat. Kita pernah bahas juga kan hadis ini, larangan Rasulullah untuk orang untuk ikut sholat berjamaah kalau dia habis makan apa? Makan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, makan bawang merah, bawang putih, jengkol gitu ya, pete. Kita sudah bahas itu hadisnya. Ada larangan dia nggak ikut sholat berjamaah dulu karena bisa mengganggu kehusyuan yang lain, bahkan mengganggu malaikat.
Karena malaikat akan terganggu apabila makmum yang lain terganggu dengan bau yang tidak sebab tersebut. Nah ini ya. Dalilnya apa? Sebagus-bagus penampilan ketika kita datang ke masjid, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang paling bagus ketika kalian akan menuju ke masjid. Apalagi hari Jumat, ikhwan. Sunnahnya memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangi-wangian, rambutnya disisir, kemudian dikasih minyak rambut rapih. Ya, ini kita dalam rangka mengamalkan apa? Sunnah. Ya, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kita usahakan itu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita belikan kepada barang-barang yang bermanfaat itu. Antum beli gamis yang paling bagus khusus untuk sholat Jumat saja. Rasulullah kan begitu, beliau punya gamis khusus untuk sholat Jumat yang beliau nggak pakai untuk sehari-hari. Beliau juga punya gamis khusus untuk sholat Id 2 hari raya yang beliau nggak pakai kecuali untuk 2 hari raya itu saja. Karena beda ya dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Ya, begitu juga parfum itu. Antum suka beli parfum tidak? Hah? Subhanallah ya. Ini tahadduts bin nikmah, ana subhanallah ini. Ana beberapa jemaah itu sering sekali ngasih ana parfum gitu. Tapi ana bilang enggak, kalau antum mau ngasih enggak usah, mendingan ana titip beli saja kalau ke sana. Biasanya kalau mereka umroh, ana titip mereka untuk beli di sana. Ya. Ya, dan itu memang enak baunya itu. Kalau antum beli parfum-parfum di sana, agar harganya agak mahal, tapi memang baunya bau enak gitu, bau oud gitu. Ya, antum rasakan kalau antum nanti umroh misalnya, mampirlah ke Arabian Oud gitu ya. Antum mampir ke toko-toko parfum yang harganya luar biasa ya. Ya, ya. Sampai ada ya yang harganya 800 real gitu ya. 800 real dikali 4.000 berapa? Hah? 3 juta lebih ya. 3 juta lebih itu ada ya. Sampai yang 6 juta. Jangankan di sana, di Indonesia juga ada kok Ibu. Ya. Anda pernah masuk toko parfum di Indonesia tuh, di Resinda, CNF itu. Dia sampai bilang yang 10 juta juga ada katanya parfum. Subhanallah, buat parfum aja 10 juta dapat motor 1 itu. Ya, tapi kita yang seadanya saja ya, yang mampu untuk kita melaksanakan sunnah ini saja sesuai dengan kemampuan saja ya. Nah, ini penampilan yang paling bagus kalau kita berangkat ke masjid ya. Kemudian faidah yang selanjutnya yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, anna masyru'iyatal ghusli ya liman arada ityanus shalah, disyariatkannya mandi pada hari Jumat untuk mereka yang wajib sholat Jumat saja. Berarti yang nggak wajib sholat Jumat, mereka nggak dianjurkan untuk mandi pada hari Jumat. Kita pernah bahas sholatul jumu'ati haqqun wajibun ala kulli muslimin bil jamaah. Hadis riwayat Tirmizi, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dilakukan secara berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 kan. Siapa yang tidak diwajibkan sholat Jumat? Abdun mamluk, hamba sahaya. Yang kedua, al-mar'ah, perempuan. Yang ketiga, as-sobi, anak kecil yang belum balik. Yang keempat, al-marid, mereka yang dalam keadaan sakit.
Kecuali 4 ini nggak wajib. Satu lagi, musafir. Laisa ala musafiri jumu'atun. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Maka 5 ini mereka nggak wajib atau nggak dianjurkan untuk mandi pada hari Jumat karena mereka bukanlah orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ikhwan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ati. Ada seorang laki-laki datang saat Rasulullah lagi khutbah. Jadi Rasulullah sedang khutbah, laki-laki ini datang. Kemudian laki-laki ini langsung duduk. Rasulullah berkata, as-shallaita ya fulan, apakah engkau sudah salat sunnah? Salat sunnah apa ini yang dimaksud? Tahiyatul masjid. Kata orang itu, la, belum. Maka kata Rasulullah, kum farka rakaataini, bangun engkau, salatlah 2 rakaat terlebih dahulu. Ini dalil yang menunjukkan sangat dianjurkan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk ke dalam masjid, sampai-sampai Rasulullah dalam keadaan khutbah beliau minta ini orang yang datang langsung duduk disuruh diri lagi. Ya, ini menunjukkan apa? Begitu sangat ditekankan sholat tahiyatul masjid. Ya, bayangin hukum asalnya mendengarkan khutbah apa? Wajib atau tidak? Wajib. Tapi saat Rasulullah berkhutbah, ada orang dia datang nggak sholat tahiyatul masjid, ditegur sama Rasulullah, bangun sholat dulu 2 rakaat. Makanya sebagian ulama menjadikan dalil ini wajibnya sholat tahiyatul masjid. Sebagian ulama, walaupun jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak sampai wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan saja. Makanya ikhwah, kalau antum datang sholat Jumat dalam keadaan azan, maksudnya lagi azan nih, lebih baik antum sholat tahiyatul masjid saat azan itu, supaya nanti seketika khotib khutbah antum dapat mendengarkan khotib. Ini khusus sholat Jumat ya. Beda kalau sholat 5 waktu yang lain. Kalau muazzinnya masih azan, ya kita tunggu dulu dengan kita jawab azannya, karena waktunya masih panjang. Tapi kalau sholat Jumat kan enggak, ya. Yang namanya habis azan langsung khotib berkhutbah. Nah, kalau kita sholat saat khotib berkhutbah itu agak kurang pahalanya itu. Karena yang wajib itu apa? Mendengarkan khutbah sholat Jumatnya. Maka keadaannya gitu. Kalau datang sholat Jumat azan, langsung sholat tahiyatul masjid saja. Walaupun kita nggak bisa jawab azan, karena itu sunnah. Yang penting kita dapat khotib berkhutbah. Ketika khotib itu berkhutbah, kita bisa dengarkan dengan seksama. Ya. Baik, kita break dulu ya, masih ada ini beberapa hadis tentang bab salat Jumat. Insyaallah kita lanjut setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.